Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum mazid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia. Ketika surat Al-Buruz ini mungkin diserahkan kepada pembesar Najran, mereka mendustakan. Mereka menafikan. Mereka tetap mengklaim punya hak untuk menyiksa umat Rasulullah karena bidah, karena mengganggu ketenangan kafir Quraisy, karena mengganggu sistem perekonomian mereka, karena mengganggu kemaksiatan, kejaliman, penindasan, ketololan, kebodohan, kejumbutan, kejahiliahan mereka. Tertutup. Makanya seburuk-buruknya kafir adalah yang selain dirinya memutuskan untuk menutup dirinya dari Allah, Allah juga tutup dirinya. Sehingga tidak ada cahaya Allah yang masuk ke dalam tubuhnya, pikirannya, hatinya, dan hawa nafsunya. Karena terkadang walaupun manusia sudah memutuskan untuk memutuskan talinya kepada Allah, entah karena kita dapat doa dari orang tua kita, dari moyang kita yang terdahulu, entah karena memang kita pada dasarnya berhati baik, itu senantiasa Allah berusaha untuk mendekatkan dirinya sehingga tidak tertutup rapat-rapat. Kebaikan Allah, kebesaran Allah, kemahsucian Allah, keagungan Allah tetap Allah berusaha tembus walaupun dia memutuskan untuk menutup. Karena mungkin orang itu merasa dirinya cerdas, merasa dirinya pintar, merasa dirinya mampu memahami apa itu dunia, sehingga Tuhan itu tidak butuh bagi dia. Namun kalau Allah tetap memutuskan untuk tidak menutup hati orang itu, sampai mati pun insya Allah orang itu akan selamat. Ini yang bahaya ketika selain orang itu menutup dirinya dari Allah, Allah juga yang menutup dirinya bagi orang itu 2 kali lipat, sehingga Allah mengatakan tidak ada tempat berlari mereka. Mereka sudah terkepung di belakang. Karena secara logika orang yang melarikan diri pasti pengennya lari ke belakang, karena secara nalar pertahanan di belakang mungkin nggak terlalu rapat seperti di depan. Namun Allah sudah tutup. Dan satu hal yang membuat Allah menutup manusia, sekali lagi di dalam kulihat ini artinya seluruh manusia itu baik yang mengaku Muhammad atau tidak, adalah yang mendustakan Al-Quran. Kalau orang kafir ya udah pasti dusta, yang namanya kafir. Ya kalau dia percaya Al-Quran, otomatis ada ikatan muslim di dalam dirinya. Tapi kalau yang udah kafir 100% ya pasti tidak percaya Al-Quran, itu wajar. Udah gak percaya Al-Quran, terus ketika ada ayat-ayat kebaikan menyentil dirinya, ayat-ayat yang membuat dirinya akan mendapat siksaan kelak, ajab kelak, menyentil dirinya, dia mendustakan. Dan hati-hati sekali lagi, ini jebakan laknatullah yang paling. Ini kalau satu kaum, satu orang sudah terjebak, itu bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan, miliaran orang terjerembab. Artinya apa? Kita mendustakan Al-Quran. Kita tidak mempercayai Al-Quran 100%. Hanya yang ingin kita ingini aja itu kita percaya. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang tidak menguntungkan kita itu dibuang, kita dustakan. Perintah kita untuk senantiasa sholat dan melakukan zakat, senantiasa untuk menegakkan sholat dan berbuat kebajikan, menghormati anak yatim, dan menafkahi fakir miskin, dan sebagainya itu
larangan untuk menjalimi orang. Jangan orang, binatang aja kita dilarang di dalam Al-Quran untuk kita jalim kepada binatang. Tapi kita dustakan itu karena tidak sesuai dengan gaya kita, style kita, mau kita. Hati-hati, bisa termasuk itu engkau orang yang mendustai Al-Quran. Walaupun engkau tidak menutup diri kepada Allah karena kau KTP-nya Islam, passwordnya Islam, seenggak-enggaknya ya kalau mendapat ajab tidak seberat mereka yang benar-benar menutup dirinya. Namun kan sayang kalau seperti itu. Kita maunya Al-Quran itu yang enak-enak aja. Poligami enak, kita ambil. Kata warisan cowok banyak, kita ambil. Apalagi yang enak-enak sih di dalam Al-Quran. Sementara yang sulit-sulit, jalan yang sukar seperti jalan Rasulullah kita tinggalkan. Jangan terjebak dengan mata, sekali lagi. Mungkin kita itu melihat itu gerombolan-gerombolan si berat, gerombolan-gerombolan pencuri, gerombolan-gerombolan binatang itu yang luar biasa bergerak siang malam, kanan kiri, atas bawah, depan belakang, berusaha mengobrak-abrik pemerintahan, menggerus uang rakyat. Itu bukan salah Al-Quran, itu bukan salah Allah. Itu salah karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak dikuatkan di dalam, kropos, kopong. Maka jadi pemimpin itu jangan sembarangan. Jadi pemimpin itu harusnya paham benar apa itu Al-Quran. Harusnya paham benar apa itu sirah Nabi, apa itu. Kalau zaman dulu ya tahapannya enggak. Yang penting lulus PhD, lulusan luar negeri. Tapi kalau imannya bobrok, hawa nafsunya belang-belentong, kacau, itu bukan salah Allah. Ketika kita lihat kejaliman, kok enak hidup orang yang jalim ya, kok enak ya hidup orang penipu ya, kok enak ya hidup orang penindas ya, itu bukan salah Allah. Karena pemerintahan itu tidak menguatkan bloknya Allah, polisi, kejaksaan itu tidak dikuatkan, malah kropos. Yang penting SDM, selamatkan diri masing-masing. Kiamat sudah dekat katanya. Udah tahu kiamat sudah dekat, bukannya kembali ke Allah malah mengambil harta sebanyak-banyak, ya kan luar biasa. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Jadi yang mendustakan Al-Quran itu bukan hanya kaum Najran pada saat itu saja. Kaum mukmin pun, kaum muslim pun. Walaupun satu ayat dia tidak percaya itu Al-Quran kebenarannya, ini sudah mendustakan. Nggak mungkin dong. Harusnya kan begini. Jadi Allah diajarin sama dia. Allah yang maha suci, maha agung, maha besar diajarin. Allah yang tahu segala sesuatu siang malam, benar salah, A sampai Z, 1 sampai tatar, hingga diajarin sama dia. Quran ini salah, harusnya Allah seperti ini. Wajar kalau kaum kafir tidak percaya Al-Quran dan mendustakan. Tapi kalau kita tidak percaya 100% Al-Quran, yang benar-benar apa yang menyenangkan kita saja, menguntungkan kita saja kita ambil, itu sama saja Anda sudah berdusta. Nggak apa-apa lah, nanti gampang. Masalah akhirat mah gampang ya gampang, insya Allah. Husnul Khotimah selalu itu bisikan lanatullah, seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Kembali lagi kepada surat Al-Buruz. Kalau kita ikuti apa maunya surat ini adalah emang untuk kaum Najran, untuk pembesar Najran. Tapi hati-hati, kita pun kadang-kadang ngikutin tingkah laku mereka.
memilah-milah Al-Quran apa yang kita sukai saja. Alhamdulillahirobbilalamin.